Makin banyak hasanah kekayaan ilmu yang saya dapat, bagaimana sih beberapa metode itu jika diaplikasikan di Indonesia? Tapi kan ini gila bro, bedanya gila. Bisa berbeda, bahkan tidak hanya dengan keluarga, bahkan dengan bapak. Iya, ini kan menurut saya crazy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama saya Gus Miftah di acara. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan bel notifikasi. Hari ini bintang tamu kita spesial, kawan saya, sahabat saya, juga murid saya, Mumtaz Rais. Assalamualaikum. Gimana Mumtaz kabarnya? Alhamdulillah Gus, khair. Baik-baik semua Gus. Jadi hari ini saya akan berbicara banyak tentang Mas Mumtaz, karena dulu di IG Storyku aku pernah bilang sama kalian, ada pertanyaan apa untuk Mumtaz Rais yang waktu itu viral itu kan. Nah bro, jadi begini, orang itu kan sekarang melihat Mumtaz itu mencoba keluar dari zona nyaman. Artinya mau keluar dari bayang-bayang nama Rais di belakang. Sebenarnya yang terjadi itu seperti apa sih? Ini pasti teman-teman pengen tahu itu. Kok bisa orang senyaman Mumtaz dengan nama Rais di belakangnya? Sekarang dalam banyak hal termasuk pandangan politik dan lain-lain bisa berbeda dengan Rais yang lain. Ini seperti apa pandangan si Bro Mumtaz? Yang pertama Gus, ini pertanyaannya memang menusuk banget. Iya, ini pertanyaan dari semua jurnalis, pewarta, tapi akhirnya malah ditanya oleh seorang kiai gitu. Ya, jadi jawabnya harus jujur ya, karena kiai yang nanya nih. Karena saya rencana besok setelah ini nanti tayang kan, besok di acaraku di ngobrol bareng Gus Miftah di Inus TV. Nah, nanti mau tak undang beliau. Siap. Nah, sekarang harus ngomong dulu. Iya. Oke Gus, jadi gini Gus. Sebenarnya kalau secara kesengajaan itu tidak ada. Semuanya natural aja, semuanya natural. Jadi ketika saya punya bacaan buku yang tebal-tebal itu, dan kemudian kemarin aku menimba ilmu di Amerika Pansam gitu, ya kan. Makin banyak juga. Jangan salah ya, S2-nya di Amrik. Jadi gini Gus, makin banyak hasanah kekayaan ilmu yang saya dapat, makin ingin mencoba-coba juga bagaimana sih beberapa metode itu jika diaplikasikan di Indonesia. Kebetulan paham yang hari ini dibangun oleh keluarga mengenai perjuangan kami itu adalah paham yang cukup lurus-lurus saja gitu loh Mas. Ketika aku pulang dari Amerika, akhirnya aku ingin mencoba sesuatu yang baru atau sesuatu yang beda. Tapi kan ini gila bro, bedanya gila. Bedanya kenapa saya katakan gila? Bisa berbeda bahkan tidak hanya dengan keluarga, bahkan dengan bapak. Iya. Ini kan menurut saya crazy gitu. Iya. Menariknya di sini. Lah ini gimana? Iya, jadi Gus sekali lagi tuh karena mungkin bacaan buku dan juga pergaulan yang luas, makanya membuat kita itu kan menjadi semakin kaya hasanah, ingin membuktikan bahwa jangan-jangan teori kita yang benar nih, bukan teori keluarga yang benar. Jangan-jangan paham kita yang kita bangun sendiri ini yang mungkin akan lebih bisa masuk di kalangan masyarakat yang hari ini. Kan ini era disruptif, semuanya kan sekarang serba sosmed, apa-apanya itu kan serba cepat, tapi nggak akurat memang, tapi cepat. Nah, aku ingin mencoba masuk di zaman yang saat ini itu mungkin lebih cocok untuk dengan gaya yang Mumtaz, bukan yang Amin gitu loh. Dan puncaknya seperti kawan-kawan lihat itu kan ketika Kongres PAN kemarin itu. Kongres PAN di mana kemudian dari sekian banyak gen ini yang berseberangan, yang paling menonjol adalah Mas Mumtaz ini. Apakah puncaknya karena kongres itu? Ya memang tidak bisa dipungkiri Gus. Memang titik kulminasinya adalah ketika Kongres Kendari 2000 kemarin itu. 2020 kemarin itu. Jadi memang gini sih Gus. Jadi memang kita harus bedakan dulu antara pandangan pribadi keluarga, hubungan antara ayah dan anak dengan pandangan politik seorang Mumtaz. Seorang Mumtaz apa yang kita yakini di Republik ini. Memang seperti misalnya gini Gus. Kan ini kita berkawan nih Gus. Orang semua tahu bahwa aku Muhammadiyah dan aku NU. Gus Nahdlatul. Ya kan? Nahdien, seorang Nahdien. Tapi kita berkawan, bersahabat dan asik-asik aja kita nih Gus. Biasa saling kritik macam-macam biasa. Alhamdulillah. Bahkan mungkin aku bisa dibilang lebih akrab dengan Gus. Dibanding dengan orang Muhammadiyah sendiri. Kadang-kadang gitu ada sebagian. Tapi juga banyak juga yang aku akrab banget sama teman-teman Muhammadiyah. Jadi memang Gus, ini kan salah satu juga metode yang aku yakini bahwa aku nggak harus selalu ikut pakem keluarga, gitu kan. Terutama soal politik ini. Soal politik Gus. Padahal di satu sisi banyak orang Indonesia ya, bukan banyak sih. Orang-orang Indonesia yang ngefans dengan Pak Amin ini menjadikan Pak Amin itu sentral di dalam pandangan politik. Lah ini anaknya kok iso beda lah. Ini menariknya di sini. Kalau untuk
keilmuannya Pak Amin kita akui, beliau seorang profesor Dan orang alim ya. alim, sangat alim, Dan mumtaz di bidangnya. dan mumtaz di bidangnya. Nilainya atrus dulu Bapak. Kalau kita kadang-kadang masih A- kan B+ gitu. Tapi memang gini Gus, hari ini kita dihadapkan dengan realitas situasi politik yang kekinian. Kadang-kadang pandangan Pak Amin itu kurang bisa diaplikasikan di politik hari ini. Jadi harus dikasih sedikit modifikasi. Jadi mungkin dengan hadirnya aku, Mumtaz ini adalah Amin Rais yang versi modifikasi gitu loh. versi milenial ya. Versi milenial. Karena barangkali ilmunya Bapak itu kolonial, tidak bisa diaplikasikan di era milenial. Lah ini Ya, milenialnya si mungkin. Mumtaz. Iya, jadi kalau misalnya orang itu hari ini melihat Pak Amin masih ada kekurangan, mungkin kekurangannya adalah di bagaimana cara menyampaikan gagasannya itu di anak muda. Karena banyak gitu loh netizen yang saat ini aku lihat itu selalu kontra dengan Pak Amin. Nah, mungkin itu hadirnya aku di sini menjadi peran yang penting bahwa bisa menjawab netizen-netizen itu dengan ya gagasan kita sendiri yang mumtaz, tidak jauh dari ini mumtaz nih, jelas darahnya Amin Rais. Tapi aku punya pandangan yang nggak rais-rais banget gitu loh. Aku punya pandangan yang mumtaz gitu. Apa secara biologis Ya. Mumtaz itu tetap anaknya Amin Rais. Mungkin gitu cara gampangnya. Tetapi ya. secara Gus, aku tuh- ideologis bisa berbeda. Iya, Nah, aku itu. tuh kadang-kadang kalau ngomong sama yang lain tuh nggak ada mindernya ya Gus ya. Aku tuh nggak ada groginya. Tapi kalau sama Gus Miftah ini Bos, ini deg-degan aku dari tadi nih. Ini saya Hah? bilang, Kiai ini Kiai 1 juta follower, bukan Kiai 1 juta umat, 1 juta follower. Dan begini bro, yang paling mencolok dan menonjol adalah ketika kemudian di salah satu berita media online saya membaca begini. Kalau Pak Amin yang kritik Jokowi, saya yang membela Jokowi. Ya. Kurang lebih bahasa seperti itulah. Ya, ini bagi saya luar biasa. Dan ini keberanian seorang Mumtaz. Iya. Jangan kawan-kawan bilang begini, oh anak nggak berbakti, oh nanti dulu. Nah, nanti- Secara nanti. biologis tetap Biologis. seorang Mumtaz takdiman wa ikroman hormat Birrul walidain, birrul tetap. walidain kepada bapak ibunya. Wa qadara rabbuka Ah. alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini Ihsana. ihsana. Wa bil Tetap walidaini akhlak ihsana. baik kepada orang tua. Tapi soal pandangan politik, Benar. ideologi, Yes. itu bisa berbeda. Benar. Artinya perbedaan itu tidak mengurangi takdimmu kepada bapakmu kan? Betul Gus. Takdim tetap. Tetap. Taklid bahkan mungkin bukan takdim. Iya, bahkan pasti mendoakan. Ya, makanya gini Gus. Jadi anak biologis itu diakui, jelas. Ya. Dan aku bersyukur kalau bukan karena anaknya Pak Amin, mungkin aku nggak punya posisi yang Seperti mungkin ini, ya. strategis semacam ini. Minimal ini nih wajahnya Pak Amin banget kan. Jadi kalau kenalan gitu nggak usah bilang anaknya Pak Amin, orang udah tahu. Udah tahu, ya. Ya kan, nggak usah pamer anaknya siapa nih, nggak usah kan. Mumtaz orang udah tahu Mumtaz Amin nih gitu. Ya. Nah, tapi secara ideologi memang Boleh itu berbeda ya? boleh berbeda karena mungkin bacaan politikku mungkin buku-bukunya ada yang mirip dengan Bapak, tapi ada juga yang aku sendiri gitu loh. Makanya yang aku bilang Gus, bahkan buku-buku kiri itu aku juga baca itu. Makanya saya pernah bilang itu, Marxis dan sebagainya gitu ya. oh udah hatam itu aku semua itu. Pendidikannya Paul Freire. Iya. Jadi ya boleh-boleh aja kan. Nah, boleh. Tapi tetap dari semua bacaan buku itu yang paling ultimate ya Al-Qur'an. Al-Quran jelas, puncak dari segala Puncak dari segala bacaan. bacaannya. Dan yang berikutnya begini bro. Dulu orang-orang itu melihat kalau ngomong Pak Amin itu munculnya kan kakakmu itu. Itu kan. Ya dulu sahabat kita juga Iya, gitu. iya. Masan. Masan. Kemudian hari ini Iya. biasanya begini. Yang terjadi itu bahwa anak politik itu biasanya yang merupakan fotokopi dari bapaknya. Lah, fotokopi dari Pak Amin dulu orang tahunya itu ya si Mas Han. Gitu loh. Lah, sekarang ini muncul seorang Mumtaz, gitu. Seorang Mumtaz yang menurut saya secara pribadi juga berbeda, Bu. Ya barangkali nyuwun sewu, Mas Hanaf itu santun. Nah, iki rada piye? Tapi rada piye ini tuh ngangeni gitu. Lah, lain gimana? Pernah enggak ada kemudian aku jadi jengkel dibanding-bandingin karo masku atau gimana sebenarnya? Enggak juga sih, enggak juga. Karena kan juga banyak orang yang banding-bandingkan, Bro. Jadi memang bagaimanapun juga aku tetap harus berterima kasih dengan Mas Han ya. Mas Hanafi itu kan awal kali Ini mentor politik ya. awal kali dulu waktu dia mau ngambil S2 di Singapura, dia titipin itu barisan mudapan ke aku. Terus aku titip barisan mudapan ya, kamu harus aktif di situ gitu. Aku ke Singapura dulu 2 tahun gitu. Artinya masmu ya mentormu ya di Bapak. Pertama kali yang ngocok-ngocoki aku masuk ke partai gitu. Lewat barisan muda dulu. Nah, akhirnya kok aku malah akhirnya join in, kemudian aku merasa enjoy di partai, kemudian akhirnya aku basah gitu loh. Tadinya kan cuman teles-teles
Cuman kecipratan aja. Akhirnya aku malah kuyup sekarang, masuk di politik Terjun praktis. sekalian. Itu terbukti proven dengan aku terpilih menjadi anggota DPR RI bahkan sebelum Mas Hanafi dan sebelum kakak dan adik-adikku. Jadi 2009 itu Gus, alhamdulillah aku dipercaya oleh rakyat di Cilacap dan Banyumas menjadi wakil mereka, menjadi anggota DPR RI. Waktu itu usiaku 25 tahun. Sayangnya waktu itu belum zaman Instagram, Gus. Belum ada YouTube. Ya, jadi waktu itu dia cuma Friendster. Jadi waktu itu nggak viral. Sama pet. Nggak viral ya. Sama ya. pet ya. Sekarang udah banyak yang ekor itu anak-anak muda jadi DPR bahkan jadi bupati, jadi DPD. Kita dulu yang mulai itu, Bos. Artinya walaupun hari ini banyak orang membanding-bandingkan antara Mumtaz dengan Hanafi, tetap saja Mumtaz mengakui awal-awal mentornya Mas Han ya. Mas Han, tetap Mas Han. Bahkan alhamdulillah aku bisa membuktikan kepada seluruh halayak bahwa ini aku pertama kali loh politisi termuda di Republik ini. Bisa dicek langsung ke DPR, bisa dicek di Google mungkin kalau mau membaca risalah dari awal-awal itu. Ya Mumtaz, politisi tembus DPR RI pertama kali Dan termuda. Sebelum yang lain ini, alhamdulillah. Yang membuat orang penasaran begini. Secara ideologi politik memang berbeda. Tapi apapun itu, bahwa biologis Mumtaz itu tidak bisa lepas. Lah, barangkali yang hari ini netizen penasaran, hubungan Mumtaz dengan keluarga hari ini bagaimana? Tetap baik. Memang kadang-kadang sedikit ada miss merah ya. Miss sedikit. Ya biasa. Tapi kita memang dididik sangat demokratis sih, Gus. Sangat demokratis. Dan ya aku bersyukur Pak Amin itu kan juga lama di Amerika dulu. Hampir 7 tahun beliau menimba ilmu di sana. Jadi memang beliau juga sangat demokratis ya. Iya, mbahnya demokrasi ini kan negeri Paman Sam. Di Amerika sana itu mbahnya demokrasi. Ya ini yang ingin saya sampaikan ke netizen begini, Bro. Ya oke lah, dalam banyak hal pandangan kita bisa berbeda dengan keluarga bahkan dengan orang tua. Tapi kalau soal hormat, birrul walidain itu tidak bisa ditawar-tawar. Karena ada kaidah begini. Al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan daripada taat. Jadi begini, walaupun kemudian secara politik Mumtaz ini tidak taat dengan bapaknya, tetapi tidak boleh meninggalkan rasa hormat dengan bapaknya. Itu baru keren. Jangan sampai kemudian orang itu begitu beda, dianggap musuh, meninggalkan rasa hormat. Nggak boleh. Bapak ibu tetap orang tua. Soal ketaatan politik bisa berbeda. Nah, ini yang menarik dan itu tetap Mumtaz jaga ya. Alhamdulillah Gus. Bahkan tetap satu partai kok dengan Bapak ya kan. Nah, terlepas Bapak mau bikin partai baru ya saya nggak tahu ya. Cuman buktinya saya taat dengan kalau menurut Mumtaz, Bapak pengen bikin partai baru itu karena Bapak atau karena ini episode kedua aja Gus, biar masih ada bahan untuk masih kedua ya. Untuk podcast yang lain nih Gus. Kita akan ketemu di podcast yang lain di episode hibah selanjutnya bersama Mumtaz. Tapi saya sendiri mengatakan kepada beliaunya, Inal fata mayaqulu anada. Seorang pemuda itu yang mengatakan ini loh saya. Laisal fata mayaqulu kana abi. Bukanlah pemuda itu yang mengatakan ini loh bapak saya. Seorang Mumtaz akan berkembang manakala tidak ada bayang-bayang Rais di belakangnya. Secara biologis, Rais adalah merupakan gen dari Mumtaz, tetapi secara politik dan ideologis Mumtaz bisa berbeda dengan Rais-Rais lainnya. Tepuk tangan untuk Mumtaz. Demikian hibah hari ini bersama sekawan saya Muhammadiyah dan saya NU. Dan Anda harusnya paham, NU Muhammadiyah saya bisa akun. Muhammadino. Iya. Waqtasimu bihablil jami'a wala tafarraqu. Ketemu di hibah selanjutnya. Jangan lupa tetap stay tune di Gus Wirto Official. Like, comment, subscribe dan share. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Terima kasih Bro Mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.